Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Katmiwati. Saya guru kimia di kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA SMA Negeri 17 Kota Bekasi. Pada kali ini saya ingin menyajikan sebagai pelaporan atau report bulan September, yaitu pelajaran termokimia yang dipelajari di level SMA kelas 11. Khususnya sekali lagi SMA Negeri 17 Kota Bekasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa dapat menghitung perubahan entalpi dari data kalorimeter. Materi pembelajarannya adalah sebagai berikut, di mana kalorimeter adalah sebuah alat yang di dalamnya terdapat sebuah sistem. Nah, sistem di sini adalah tempat terjadinya reaksi. Dan saya juga menerangkan kepada siswa bahwa mana yang disebut dengan lingkungan. Nah, lingkungan di dalam kalorimeter di sini adalah air yang tampak di dalam gambar kalorimeter di sini adalah di sekitar tanda bulat yang berwarna biru. Nah, lingkungan selain air di sini juga adalah dinding kalorimeter. Berdasarkan hukum Planck atau asas Planck bahwa kalor yang dilepas itu sama dengan yang diterima. Jadi dalam materi kita kali ini menjelaskan tentang rumus daripada Q besar atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, di dalam kalorimeter ini terdapat atau diturunkan sebuah rumus, yaitu delta H bisa ditentukan berdasarkan kondisi daripada eksperimen dalam kalorimeter ini. Apabila di dalam menghitung delta H di sini diketahui C kecil, C besar yang masing-masing sudah dituliskan di dalam rumus yang ada di dalam penjelasan kali ini, maka siswa dapat menghitung entalpinya. Di mana entalpi di sini sama dengan negatif ya, M kecil kali C kecil kali delta T apabila C besar diabaikan per mol. Nah, di sini juga dituliskan bahwa apabila dua-duanya diketahui, maka entalpi yang dihitung memiliki rumus negatif M kecil kali C kecil kali delta T atau selisih daripada suhu awal ya, kemudian dibandingkan dengan suhu akhir kali dengan C besar dikalikan dengan delta T, seperti yang dijelaskan dalam kalorimeter yang anak-anak semuanya perhatikan di sini. Kemudian dengan rumus yang ada ini, siswa diberikan sebuah soal, kemudian dianalisa bersama-sama. Jadi sekali lagi, siswa menganalisa soal menghitung delta H dari data kalorimeter. Nah, untuk soal yang ada di sini adalah reaksi antara volume tertentu 50 ml asam klorida dengan konsentrasi 0,4 m yang ada direaksikan dengan 50 ml NaOH dengan konsentrasi yang sama. Nah, di dalam soal ini siswa akan menganalisa berapa kalor jenisnya setelah membaca soal dengan baik, juga menganalisa kalor jenisnya diketahui berapa, suhunya perubahannya dari berapa menjadi berapa, lalu siswa akan memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam soal ini ke dalam rumus yang tadi telah diketahui, yaitu delta H sama dengan negatif M kecil kali C kecil kali delta T per mol.
Nah, masalahnya di sini di dalam soal ini, siswa harus mengetahui bahwa massa jenis air atau larutan di sini sama dengan 1, sehingga jumlah volume sama dengan jumlah massa atau dalam gram. Mili sama dengan gram, karena M kecil sama dengan rho kali volume. Sehingga volume jumlahnya berapa, maka gramnya atau massanya sama dengan jumlah mili. Nah, di sini siswa menganalisa bersama-sama dengan temannya secara kelompok, kemudian memasukkan harga-harga tersebut ke dalam rumus yang ada. Sehingga siswa mengetahui dengan jelas bagaimana menghitung entalpinya. Dan soal yang diberikan tidak hanya 1, ada soal yang diketahui hanya C kecilnya saja yang diketahui, ada juga yang dua-duanya, baik C kecil maupun C besar, yaitu C besar adalah kapasitas kalor jenis dari kalorimeter tersebut, yang tadi dilambangkan dengan C besar. Nah, di sini siswa akan mengetahui secara langsung perbedaan penggunaan rumus yang telah diketahui. Berikutnya, siswa akan diberikan soal, kemudian dijawab dengan cara yang sama. Demikianlah laporan proses belajar mengajar bulan September, yaitu mengenai bab termokimia, terutama menghitung besarnya entalpi atau perubahan kalor berdasarkan data kalorimeter. Sekali lagi, siswa diberikan rumus berdasarkan data kalorimeter, yaitu rumus perubahan entalpi. Setelah menganalisa soal, siswa mengerjakan soal sendiri tanpa adanya berdiskusi. Jadi merupakan tugas masing-masing. Demikianlah sekali lagi pembelajaran termokimia pada kelas 11 IPA SMA Negeri 17 Kota Bekasi.